Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11 oleh saya Serahli, SPD. Arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik bahwa bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam. Ini merujuk pada sifat atau karakter alam yang tidak dapat diubah manusia. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa manusia harus menghormati dan hidup berdampingan dengan alam, mengambil kearifan alam sebagai pedoman dalam kehidupan. Kemudian kodrat zaman. Ini mengacu pada perubahan dan tuntunan zaman atau era yang terus berubah. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa manusia harus mampu beradaptasi dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan moral yang tetap relevan. Ada beberapa ragam cara mendidik. Pertama itu memberi contoh, pembiasaan, kemudian pengajaran, perintah, paksaan, dan hukuman, selanjutnya tindakan, dan pengalaman lahir dan batin. Jadi pengajaran hanyalah salah satu bagian dari cara mendidik. Kita guru bisa menggunakan beberapa cara di atas ataupun hanya salah satu cara. Namun yang terpenting adalah harus disesuaikan dengan keadaan peserta didik dan lingkungan peserta didik serta umur peserta didik. Pendidikan sebagai tuntunan. Pendidikan sebagai tuntunan. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Apa hubungan kodrat dengan proses menuntun? Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu. Karena kekuasaan kodrat, kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya. Dasarnya. Asas Trikon. Asas Trikon ada 3. Yang pertama adalah kontinu, yang kedua konvergen, yang ketiga konsentris. 1. Kontinu. Kontinu artinya menuntun dengan perencanaan yang berkesinambungan. Yang kedua konvergen, artinya menuntun anak dengan pemikiran yang lebih terbuka terhadap segala sumber termasuk kebudayaan lokal. Yang ketiga konsentris, menuntun murid berdasarkan kepribadian karakter dan budaya di lingkungan setempat. Kemudian filsafat Ki Hajar Dewantara. Ada 3 filsafat Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ingar Sosong Tulodo, Madya Mangunkarsa, dan Tugu Rihandayani. Ingar Sosong Tulodo biasa orang artikan di depan memberi teladan. Sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang kata yaitu ingat artinya di depan. Ya. Sung berasal dari kata asung berarti memberi dan tulada bermakna teladan atau contoh yang baik. Sehingga secara harfiah ingat sung tulada bermakna siapa yang di depan harus memberi contoh yang baik. Kemudian Madya Mangunkarsa di tengah membangun ide atau gagasan atau membangkitkan kemauan atau motivasi. Jadi Madya berarti di tengah, mangun berarti membangun atau memberikan, dan karsa
Masa dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan daya atau kekuatan jiwa yang mendorong manusia untuk berkehendak, ya, atau niat atau kemauan. Jadi ingmat yang mengkarsa berarti yang di tengah harus memberikan ide, gagasan atau inspirasi serta membangkitkan niat atau kemauan. Kemudian yang terakhir tuturi handayani, dari belakang memberi dorongan. Tuturi berarti mengikuti dari belakang. Tuturi berarti mengikuti dari belakang. Disertai disertai penuh perhatian dan tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas dari pamrih, serta jauh dari sifat autatif, posesif, protektif, dan pesimis dan sewenang-wenang. Kemudian, handayani berarti memberi kebebasan, kesempatan dengan perhatian, dan bimbingan yang memungkinkan anak-anak didik atas inisiatif sendiri dan pengalaman sendiri supaya dapat berkembang menurut garis kodrat pribadinya. Kemudian, ada beberapa kesalahan sebelumnya. Saya percaya itu pertama adalah berpendapat bahwa murid ibarat kertas kosong di mana guru boleh mengisinya sesuai kehendaknya. Kesalahan kedua itu memberikan materi langsung dan berharap peserta didik cepat menguasai materi atau proses menuntun masih kurang. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah pembelajaran tentang nilai-nilai luhur yang ada dalam tradisi adat setempat masih kurang. Kemudian, ada pun perubahan setelah belajar modul 1, yaitu dari pengalaman belajar yang telah dilakukan di modul 1, saya termotivasi untuk mengajar dengan cara menuntun, bukan lagi cenderung untuk memberikan secara langsung materi yang harus dikuasai murid, namun terlebih dahulu saya mengetahui karakter peserta didik, mulai dari gaya belajarnya, cita-citanya, minatnya. Saya harus ketahui, dan saya harus pandai menggali potensi dalam diri murid. Kemudian, perubahan selanjutnya itu saya lebih termotivasi untuk menuntun murid mengenal, memahami, dan menerapkan serta membiasakan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam suatu budaya tempat. Saya akan lebih ingin menggali dan memahami karakter dan kemauan murid agar bisa saya tuntun untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam proses belajar. Adapun penerapan yang ingin saya laksanakan nanti sebulan, jadi rencana yang akan saya lakukan antara lain, saya ingin merancang dan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian yang kedua, menuntun murid untuk mengembangkan kekuatan atau potensi atau bakat minat pada murid dengan terlebih dahulu mengidentifikasi dan memetakannya sesuai dengan keadaan murid. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dengan semua warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik dan murid untuk lebih meningkatkan lagi kegiatan budaya positif, pembentukan karakter dan budi pekerti secara berkelanjutan. Demikian